喧嘩はやめてください。喧嘩はやめなさい。お、入学式ですよ。Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Movie Blitz. Sebelum menonton video ini, mohon tolong di subscribe dulu biar saya bisa semangat bikin kontennya. Oke, kali ini saya akan bahas film yang sangat warah, ya apalagi kalau bukan Crows Zero. Sebuah film yang mengandung banyak sekali adu kejantanan di sepanjang filmnya. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang murid baru bernama Genji yang ingin menguasai sekolah bernama SMK Suzuran yang merupakan sekolah paling ditakuti para laki-laki lelembut di belahan dunia manapun. Oke lah, biar gak banyak bacot lagi, jadi simak saja video ini sampai habis untuk melihat perjuangan seorang Genji untuk menguasai Suzuran. Dan inilah dia film Gagak Kosong. Wora! Kisah diawali dengan memperlihatkan sekolah Suzuran. Bisa dilihat di sini sekolahnya sangat amburadul sekali pemirsa. Dan ini dia sosok Takia Genji, si murid baru kelas 3 yang sudah takabur. Ia mengganti sebuah tulisan yang menjadi ciri siapa Raja Suzuran saat ini, yaitu Tamao Serizawa. Dan dengan polosnya si anjing menghapus tulisan itu dan menggantinya dengan namanya sendiri. Sementara itu di aula sekolah sedang berlangsung penerimaan siswa tahun ajaran baru. Saat seorang siswa sedang menyampaikan pidato, tiba-tiba seorang siswa lainnya menendangnya sehingga terjadilah keributan di sana. Di mana para guru pun ngadek-dek ketakutan dengan murid-muridnya itu. Di sini kita diperlihatkan sosok trio Ebitsuka yang akan saya perkenalkan nanti. Seru mungkin ya kalau saya juga sekolah di Suzuran gitu terus bisa jadi rajanya, tapi apalah daya dah, saya mah di sekolah juga kadang dibully anjing, sedih lah. Di tengah keributan itu, di luar datang beberapa anggota dari Yakuza yang mencari Serizawa karena telah membuat salah satu anggota Yakuza masuk ke rumah sakit. Dia adalah Ken Katagiri, seorang lulusan Suzuran yang dulunya berambisi menguasai sekolah itu. Namun karena cupu, ambisinya pun tidak pernah terpenuhi. Saat sedang berbacot, tiba-tiba si Ken diminta untuk membeli ale-ale ke warung oleh temannya. Lah, emang cupu si anjing. Sementara itu, ini dia sosok penguasa Suzuran, siapa lagi kalau bukan Tamao Serizawa. Ia sedang menunggu temannya, yaitu si Tokyo Tatsukawa. Ini dia cungurnya yang telah melakukan operasi karena menderita kanker otak. Saat akan pergi menggunakan motor, Serizawa meminta untuk mengendarai motor itu. Dan ternyata si Serizawa tidak bisa mengendarai motor sehingga kepalanya pun tidak gor kena pintu mobil. Serizawa lalu pergi begitu saja meninggalkan si Tokyo, dan di perjalanan ia berpapasan dengan polisi. Karena belum memiliki SIM, terjadilah kejar-kejaran antara Serizawa dan polisi itu. Sampai pada akhirnya mobil polisi itu terjungkal dibuat si Serizawa. Cing, Eden juga memang si Serizawa. Kembali ke Suzuran, di sana datanglah si Genji. Yakuza yang menyangka si Genji adalah Serizawa pun dihajar saja oleh si Genji sampai babak belur. Bertepatan dengan itu, datanglah si Serizawa yang mencoba untuk menghentikan motornya karena ternyata remnya blong dan akhirnya menabrak pagar. Tak lama datanglah polisi yang mencari si Serizawa, dan si Genji ternyata juga baru menyadari kalau orang di depannya itu adalah sosok penguasa Suzuran saat ini. Ditangkaplah si Serizawa oleh para polisi itu.
Cerita berlanjut pada si Genji yang sedang berada di bar. Di sana ia bertemu dengan sosok wanita bernama Ruka Aizawa. Ini dia parasnya. Ruka mengetahui kalau Genji adalah siswa pindahan yang baru masuk sujuran dan menanyakan mengapa Genji mau pindah ke sujuran. Namun dengan aura sok gantengnya, si Genji menghiraukan sosok wanita berparas cantik itu dan pergi meninggalkan bar tersebut. Genji lalu pergi mendatangi ayahnya bernama Hideo Takiya yang merupakan seorang bos Yakuza klan Ryusekai. Kedatangan Genji itu bermaksud untuk memberitahu ayahnya bahwa ia akan menguasai sujuran untuk kemudian menggantikan ayahnya sebagai bos Yakuza. Keesokan harinya, Serizawa bersama para dekeng-dekengnya yang sedang bermain gapleh tiba-tiba kedatangan si Genji yang langsung najong meja tempat mereka bermain sambil berkata, "Wora! Tokaji!" Ini dia cungurnya yang tidak tahan dengan porongosnya si Genji, hampir saja menghajar si Genji, tetapi ditahan oleh si Tokyo karena kebetulan si Tokyo adalah teman satu SMP dengan si Genji. Si Genji lalu menantang untuk ngadu kejantanan ke si Serizawa, namun Tokyo memberi syarat kepada Genji untuk mengalahkan terlebih dahulu siswa kelas 2 bernama Rindaman yang merupakan sosok monster yang ditakuti satu sujuran. Genji pun mengiyakannya dan pergi untuk mencari Rindaman. Sementara itu, datanglah Mikami Brothers yaitu Go Mikami dan Manabu Mikami yang juga mengajak adu kejantanan pada si Serizawa. Dengan sekali pukulan tepat pada cungurnya, Serizawa dengan mudahnya mengalahkan mereka berdua. Kembali ke si Genji yang sedang mencari Rindaman, ia menanyakannya kepada anak kelas 2 dan tepat dengan itu datanglah sosok monster Rindaman. Ini dia cungurnya yang sontak membuat anak-anak kelas 2 itu lari ketakutan. Seperginya Rindaman, datanglah Ken Katagiri sambil poporongos yang masih menyangka kalau Genji itu adalah Serizawa. Si Ken langsung saja melancarkan pukulan, namun si Genji berhasil menghindar dan melakukan counter attack dengan penuh presisi hingga membuat si Ken pun langsung ngeleper. Kemudian si Genji dan Ken pun saling berbicara di bar. Ken lalu mengatakan kepada si Genji bahwa ia adalah lulusan sujuran dan sudah mengetahui seluk-beluk dari sujuran. Kemudian si Genji pun meminta bantuan kepada si Ken untuk membantunya menggantikan posisi Serizawa di puncak sujuran. Pada akhirnya si Ken pun mau untuk membantu si Genji mencapai keinginannya menguasai sujuran dan memberikan tips-tipsnya sehingga mereka berdua pun saling berteman. Keesokan harinya, sesuai perintah dari si Ken, Genji mendatangi satu kelas dan menghajar jajadugnya di kelas tersebut yaitu si Chuta. Ini dia cungurnya. Dengan mudah saja si Chuta dikalahkan si Genji dan akhirnya Chuta bersama anak-anak kelasnya harus bertekuk lutut pada si Genji. Cerita berlanjut pada Genji bersama dengan Ken dan Chuta yang sudah menjadi anak buahnya sekarang. Di sini Chuta menjelaskan struktur kekuatan yang ada di sujuran saat ini. Pertama, di kelas 3 ada Hideto Bando yang merupakan murid sujuran dan sekaligus pemimpin dari geng motor bernama The Armored Front. Kemudian ada trio Ebitsuka di kelas 1 yang kita lihat waktu di awal yaitu Kirishima, Honjo, dan Sugihara. Selanjutnya ada Rindaman yang memiliki level berbeda di suzuran karena dia tidak memiliki kelompok dan tidak terkalahkan karena semua orang takut padanya. Lalu kemudian ada Makise dengan pengikut terbanyak kedua setelah Serizawa. Makise sendiri sering dikalahkan oleh Serizawa tetapi ia tidak pernah menyerah dan itulah yang membuat ia memiliki banyak pengikut. Dan terakhir ada Serizawa sebagai jajadug sujuran. Ia memiliki anak buah diantaranya Hyuji Tokaji sebagai otak dari Serizawa, Soji yang merupakan atlet judo, Tokyo Tatsukawa teman SMP Genji dahulu, dan ada Mikami Brothers yang sekarang telah bergabung dengan Serizawa.
そういうやつは力でねじ。 Genji kemudian menyusun rencana untuk mendapatkan pengikut lebih banyak lagi. Dan pertama ia akan mengalahkan Makise yang memiliki pengikut terbanyak kedua setelah Serizawa. Chuta memberitahu bahwa Makise ternyata memiliki kelemahan pada sosok wanita, dimana si Makise ini ketika berhadapan dengan wanita sangat mudah papang enak alias cerot. Mereka bertiga kemudian mulai mencarikan wanita untuk Makise. Di tengah pencariannya, Genji melihat Ruka yang sedang berjualan sayur seblak di jongko pasar. Akhirnya Genji pun menemukan sesuatu untuk mengalahkan Makise. Langsung saja si Genji mendatangi Makise dan menawarkan tiket grup kencan padanya. Sudah diduga si Makise tentu saja mau. Malam harinya kemudian si Genji dan si Makise datang ke tempat kencan. Dengan penampilan gagah berani penuh kesang tiis, si Makise lalu dipertemukan dengan Ruka dan kedua temannya yaitu Siti dan Titin. Baru saja bertemu, si Makise mengeluarkan papang enaknya. Tetapi dengan bantuan Ken yang mencairkan suasana, mereka pun lanjut berkencan. Genji yang sadar rencananya akan gagal, tetapi si Ken kemudian menjalankan rencana rahasianya, yaitu si Chuta yang disuruh menggoda bidadari-bidadari itu yang akan membuat si Makise poporongos sehingga akan terlihat sebagai sosok jagoan oleh para wanita itu. Namun karena akting mereka sangat berkelas, dengan mudahnya diketahui Ruka bahwa ia dan teman-temannya telah dipermainkan, lalu kemudian meninggalkan tempat itu. Setelahnya kita bisa lihat bahwa sosok Jagger sekelas Genji pun bisa menangis karena seorang wanita yaitu Ruka yang mengatakan bajingan kepadanya. Lalu untuk menghibur hati Genji yang sedang gundah gulana, Ken mengajak pergi ke tempat pijat plus-plus. Baru saja mendengar itu si goblok Makise papang enak lagi. Anjing lemah gini pokok nama Johnny-nya si Makise itu gimana ya? Wah. Karena si Makise yang dikit-dikit papang enak, mereka tidak jadi pergi ke pijat plus-plus. Dan saat Genji akan pergi, Makise akhirnya bertekuk lutut. Ya, Makise jadi anak buah si Genji sekarang, dan Genji pun mulai memiliki pasukannya sendiri. Keesokan harinya, Soji memberi kabar kepada Serizawa bahwa Genji sudah memiliki pasukannya sendiri dan mencoba untuk merekrut Izaki, salah satu siswa kuat di kelas 3. Ini dia sosoknya. Dia sedang menantang trio Ebitsuka yang baru saja menghajar semua siswa di kelas 1. Setelahnya, Genji bertemu dengan Izaki. Izaki mengatakan ia ingin bergabung dengan Genji, tetapi dengan syarat yaitu Izaki lah yang akan melawan Serizawa, bukannya si Genji. Si Genji yang polos tapi biadab pun ternyata dijebak oleh si Izaki yang tiba-tiba mengepung si Genji sendirian. Dan terjadilah wara! Si Genji dihajar oleh para anak buahnya si Izaki. Genji yang begitu kuat, sekuat kasih sayang seorang ibu pun berhasil mengalahkan beberapa anak buahnya si Izaki. Tetapi karena terlalu banyak, akhirnya ia pun ngajongkeng pada akhirnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki dan aura perjuangan yang membara seperti api di hawu nini, ia tetap berusaha untuk bangkit. Meskipun pada akhirnya ia juga ngajongkeng lagi dan lagi. Bangsat emang si Izaki. Izaki kemudian membawa Genji yang telah ngajongkeng tadi ke hadapan Makise dan Chuta. Sore harinya setelah Genji sadar, ia pun bertemu dengan Ken. Dan di tengah perbincangan mereka melihat Ruka yang akan dikasih papang enak oleh beberapa preman. Genji dan Ken pun menolong Ruka untuk membalas kesalahan mereka pada saat kencan. Namun karena Genji kejantanannya masih dalam keadaan kurang prima setelah dihajar si Izaki, Ken menyuruh Genji dan Ruka pergi.
dan si Ken pun yang hanya memiliki cungur badak itu dihajar habis-habisan oleh preman-preman tersebut. Setelah babak belur, Ken didatangi oleh detektif Kuroiwa yang sempat menangkap Serizawa waktu di awal. Ia datang dan mengatakan kepada Ken bahwa ia telah gagal sebagai salah satu lulusan Suzuran karena tidak bisa berkelahi. Hal itu membuat si Ken pun cerik balilihan. Sementara itu, esok hari kemudian, akhirnya si Izaki bergabung dengan si Genji karena melihat sosok Genji yang pantang menyerah saat bertarung dengan anak buahnya yang membuat Izaki salut pada sosok Genji ini. Lalu mereka pun memperkenalkan diri pada Suzuran sebagai GPS yang merupakan singkatan dari Genji Perfect Seiya. Di atap sekolah, Serizawa dan Tokyo melihat apa yang dilakukan Genji sejauh ini dan mulai menganggap pergerakan Genji tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun si Tokaji memiliki rencananya sendiri tanpa sepengetahuan Serizawa yang mengerahkan anak buahnya untuk ngerempuk si Izaki karena dianggap sebagai ancaman terbesar di anggotanya si Genji. Genji dan yang lainnya kemudian melihat Izaki yang telah babak belur digantung. Mengetahui bahwa itu merupakan ulah dari Serizawa, Genji pun dengan semangat super saiyanya ngamuk dan berencana menghajar si Serizawa. Tapi ia dihalangi oleh Makise dan Chuta karena merasa mereka masih kekurangan anggota untuk melawan si Serizawa. Genji yang tak kuat menahan amarah lagi-lagi berkata, "Wora!" Malam harinya saat Genji dan Makise berada di sebuah bar, datang Serizawa dan Tokyo ke sana. Genji yang melihat mereka berdua kemudian ngajak gelut si Tokyo karena sebagai teman lamanya ia telah berkhianat. Tetapi si Serizawa mengatakan bahwa lawannya bukanlah Tokyo melainkan Serizawa sendiri. Saat mereka akan sparring di luar bar, Tokyo mencegahnya dan tanpa diduga penyakit kanker otaknya kambuh sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Oi! Tokyo! Dokter kemudian mengatakan bahwa Tokyo harus menjalani operasi dengan kemungkinan berhasil hanya 30%. Tokyo pun dengan jelas menolaknya dan bersikuku bahwa ia bisa sembuh tanpa operasi karena jika operasinya gagal maka hidupnya akan sia-sia. Sementara itu, Genji yang berada di bar sendiri tiba-tiba ngamuk kemudian mendatangi setiap orang di Suzuran dan menghajarnya secara membabi lolong untuk mendapatkan lebih banyak anggota. Sadar perlakuan Genji terlalu berlebihan, Makise mengingatkan bukan seperti ini cara untuk menguasai Suzuran. Kemudian, seseorang mendatangi Genji dan memberi kabar bahwa ada yang menghajar si Chuta. Setelah mendatangi Chuta, ia mengatakan bahwa Tokajilah yang menghajarnya. Genji yang marah bersiap untuk mendatangi Tokaji, namun Makise yang tidak suka dengan kelakuan Genji pun mengundurkan diri dari GPS. Genji pun pada akhirnya ngagujubarkan dirinya ke balong. Pada malam harinya kemudian Genji curhat ceria kepada si Ken dan menyampaikan keluh kesah bahwa semua rencananya untuk menguasai Suzuran telah gagal. Namun dengan kekuatan cungur bacotnya si Ken mencoba untuk memberi semangat Genji supaya tetap berjuang dan jangan seperti dirinya yang seorang pecundang. Genji juga mengatakan kepada Ken bahwa ia ingin menguasai Suzuran untuk bisa menggantikan ayahnya sebagai bos Yakuza klan Ryusekai. Dari sana, Ken baru mengetahui bahwa ayahnya Genji adalah bos dari kelompok Yakuza saingannya. Sementara itu, Tokaji menyusun rencana untuk mengalahkan GPS tanpa sepengetahuan Serizawa. Ia memerintahkan Hideto Bando untuk menculik Ruka, sehingga bisa membuat GPS kewalahan menghadapi geng motor Bando nantinya. Di tempat lain, Genji mencoba untuk meyakinkan kembali Makise yang telah mundur dari GPS untuk ikut bersamanya kembali. Dan Makise pun akhirnya join lagi ke GPS. Ken yang baru saja bertemu dengan Genji kemudian dipanggil oleh bosnya yaitu Joji Yazaki. Ini dia cungurnya. Bosnya mengetahui Ken sering bergaul dengan anak Suzuran kemudian memerintahkan untuk membunuh si Genji kepada Ken.
Pusing atuh si Ken teh meureun. Yah, bingung harus berbuat bagaimana sementara si Genji sudah menjadi sahabat sejatinya. Di tengah kebingungannya, Ken lalu mendatangi Genji dan mengatakan ia sedang dalam masalah. Namun tak lama kemudian datang Serizawa yang mengatakan bahwa ia siap mengalahkan Genji sebagai hadiah bagi Tokyo yang akan melakukan operasi kankernya di rumah sakit. Ngeri juga, anjing si Serizawa udah ngasih sinyal Psy War gitu. Kembali ke rencana Tokaji yang memerintahkan Bando untuk menculik Ruka. Akhirnya Bando berhasil menculik Ruka di pasar tempat Ruka jualan sayur seblak itu. Sementara di tempat lain, Ken mendatangi ayahnya Genji. Ternyata bos Hideo ini mengenal si Ken karena dulu pernah mencoba bergabung dengan Yakuza klan Ryusekai ini. Namun karena gagal, ia akhirnya bergabung dengan klan saingan Ryusekai. Ken kemudian mengatakan ia telah diperintahkan bosnya untuk membunuh si Genji. Tetapi tanggapan Hideo sangatlah di luar dugaan. Bukan yang ngamuk anaknya mau dibunuh, si Hideo ini malah mengatakan itu bukan urusannya. Satlah. Lalu si Ken menitipkan sepucuk surat cinta untuk Genji kepada ayahnya itu. Sementara itu di tempat lain, Genji mendapatkan telepon dari Ruka yang meminta tolong kalau ia telah diculik oleh geng motor yang dipimpin oleh si Bando. Dengan penuh semangat ingin segera adu kejantanan, Genji mengerahkan semua anggotanya dan menyerang markasnya si Bando. Dan pergelutan pun terjadi di mana kita banyak mendengar kalimat "Wora! Wora! Wora!" Oi, kamera. Di tengah pergelutan, Bando kemudian memerintahkan semuanya untuk berhenti. Dan ia mengatakan kepada Genji untuk apa mereka gelut, sementara yang diuntungkan adalah Serizawa. Dengan kata lain, Serizawa telah mengadu domba Bando dan si Genji. Tetapi karena Genji yang tiba-tiba datang dan menghajar anak buahnya, sebagai permintaan maaf Bando meminta satu telinga Makise. Anjing ngeri. Genji pun sebagai seorang pemimpin dan memiliki karisma kepemimpinan yang melekat pada godegnya, menawarkan untuk memotong kedua telinganya saja karena ini semua memang perintah darinya. Saat Genji akan memotong satu telinganya, Bando malah menahannya karena ternyata telinga si Genji banyak tai celinya, yang membuat Bando tidak mau celinya si Genji. Kemudian Bando mengatakan bahwa anak buah Serizawa memerintahkannya untuk menculik Ruka dan menunjukkan tempat Ruka disekap, yaitu di sebuah klub tempat Serizawa dan anak buahnya berkumpul. Genji beserta anak buahnya kemudian mendatangi klub itu dan sambil peperongos menanyakan kepada Serizawa untuk melepaskan Ruka. Serizawa yang tidak tahu apa-apa karena itu semua adalah otak dari Tokaji pun molohok. Akhirnya mereka melepaskan Ruka dan satu temannya. Serizawa yang kesal lalu menghajar cungurnya si Tokaji karena Serizawa menganggap menculik wanita itu sangatlah memalukan dan hanya dilakukan oleh seorang pecundang. Salut juga ketang aing kasih Serizawa kalau gini mah. Yah. Rah. Pada akhirnya si Genji merasa waktunya sudah tepat untuknya bertarung dengan Serizawa dan kemudian menantang Serizawa untuk adu kejantanan besok jam 5 pagi sehabis sholat subuh. Genji pun pulang dan menemui ayahnya. Ayahnya memberikan surat titipan dari Ken untuknya yang berisi, "Genji, ayo kamu bisa menguasai sujuran muah-muah," yang ada emot peluknya. Hideo lalu mengatakan bahwa Ken ternyata telah ditugaskan oleh bosnya untuk membunuh si Genji. Tapi ia memilih untuk tidak melakukannya sehingga nanti si Ken akan dibunuh oleh bosnya itu. Genji yang tidak terima kemudian membawa pedang samurai untuk membunuh bosnya si Ken. Tapi sang ayah tercinta melarangnya karena itu adalah pilihan si Ken sendiri.
Keesokan harinya sesudah sholat subuh, Genji mengerahkan pasukannya untuk memenuhi janjinya bertarung dengan seri Jawa. Dengan hujan deras yang mengguyur saat itu dan soundtrack ikonik seperti ini, jenenenet, jenenet, jenenet, tenenenet, tenenet, tenenet, tenenenet, tenenet, membuat suasana menjadi semakin epik pokoknya nama. Genji dan pasukannya berjalan sambil berteriak, "Wora, wora!" Sementara itu, di waktu bersamaan Tokyo akan menjalankan operasi kankernya di rumah sakit, di mana Tokyo memilih untuk berjalan sendiri ke ruang operasi daripada didorong menggunakan kasur rumah sakit. Di pihak seri Jawa, ia mengajak Tokaji yang cungurnya sudah swing dihajar seri Jawa semalam untuk ikut bertarung melawan Genji dan menghadiahkan kemenangannya nanti untuk Tokyo yang menjalankan operasi. Sambil bebelenyehan cerik, Tokaji pun join pertarungan yang akan sangat epik ini. Sementara Shiken mendatangi bosnya dan mengatakan kalau ia tidak bisa membunuh Genji, bosnya lalu akan memberinya hukuman berupa tembak mati pada Shiken karena gagal melakukan tugas yang telah diperintahkan padanya, dan Ken pun dengan lapang godeg menerima hukumannya itu. Kembali ke arena pergelutan, pasukan Genji dan seri Jawa saling bertatap-tatapan dan dengan aba-aba worahnya dari si Genji, pertarungan epik itu pun dimulai. Seri Jawa dengan santainya menutup payung dan berkata "Worah!" juga kemudian turun ke medan pertempuran. Pasukan Genji dan seri Jawa bertarung di tengah beceknya hujan yang membuat banyak lolombangan-lolombangan. Genji dan seri Jawa masih dalam keadaan jag-jag, belum terkena gablok sama sekali. Di tengah pergelutan, seri Jawa masih sempat diuk santai karena melihat pasukannya berada di atas awan mengalahkan pasukannya si Genji. Namun tak lama kemudian datanglah Hideto Bando dan geng motornya yang berpihak pada Genji karena memiliki dendam pada seri Jawa yang telah mengadu domba Genji dan Hideto Bando. Memiliki tambahan pasukan, Genji dan pasukannya semakin bersemangat untuk menggempur cungurnya si seri Jawa, dan sekarang pertarungan menjadi seimbang. Makise dan Chuta bertarung dengan Mikami Brothers, sementara Izaki bertarung melawan si babi Tokaji. Di saat semua pasukan telah ngejongkeng, sekarang tinggal tersisa Genji dan seri Jawa. Dengan merapikan buuk khasnya, Genji berteriak "Worah!" dan menyerang seri Jawa, sehingga sparring antara mereka berdua pun terjadi. Pertarungan antara mereka berdua terjadi begitu imbang, di mana seri Jawa yang berbadan buntet tapi ampeg melawan Genji yang berbadan tinggi setinggi semangat juangnya. Mereka berdua pun saling memukul cungur satu sama lain. Sementara itu, di waktu bersamaan, Ken siap menerima hukuman dari bosnya, yaitu ditembak mati. Sebagai penghormatan terakhir, bosnya memberikan jasnya untuk dipakai Ken saat ditembak mati. Dan akhirnya Ken pun dijedor saja oleh bosnya sehingga terhempas masuk ke balon. Kembali ke pergelutan, Genji dan seri Jawa, setelah seharian penuh mereka gelut, stamina mereka berdua semakin mondoyor. Namun mereka berdua tetap mencoba berdiri. Hingga pada akhirnya Genji dengan semangat juangnya berhasil membuat seri Jawa ngajongkeng karena kehabisan stamina. Dan inilah dia Genji dengan teriakan worahnya akhirnya berhasil menjadi raja baru di Sujuran tercinta. Di tengah kekalahannya, seri Jawa mendapatkan telepon dari Tokyo yang berhasil melewati operasinya dengan lancar. Alhamdulillah ya bunda. Kembali ke Shiken yang baru saja dieksekusi, ia berhasil selamat karena ternyata jas yang diberikan bosnya itu tahan peluru.
1 bulan kemudian setelah menguasai Sujuran, Genji tetap berusaha untuk menjadi raja seutuhnya di Sujuran, di mana ia mencoba untuk mengalahkan sosok monster yaitu si Rindaman. Namun kenyataannya dengan beberapa pukulan saja Genji dibuat ngajongkeng oleh Rindaman. Tamat, ending yang sangat mengwarahkan. Oke, Movie Blitzer itu adalah rangkuman film Cross Zero yang menceritakan perjuangan sosok Genji untuk menguasai sekolah para jagoan gelut bernama Suzuran. Film ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian, terutama bagi kalian yang memiliki jiwa kejantanan yang melekat pada godek kalian. Secara keseluruhan, film ini sangat seru dengan suguhan action pergelutan dan teriakan warah yang membuat kita tidak dibuat bosan di sepanjang film. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kita harus tetap fokus untuk berjuang dengan apa yang kita inginkan. Jangan pernah mengeluh dengan apapun yang terjadi karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Anjing, keren gitu quotes aing ya. Oke, itu saja untuk kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian supaya tidak menjadi beban orang tua, karena semakin terbebani orang tua kalian akan membuat kalian semakin tidak ada pulungannya. Sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.